teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas tentang mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang, dimana hari ini tanggal berapa ya? 20 ya guys. 20 berarti kurang 11 hari lagi sudah ke bulan April. Tentunya pelakunya sudah dak-dik-duk-der ya, menghadapi hari-hari penetapan siapa yang menjadi tersangkanya. Dan saat ini yang marak dibicarakan adalah soal banpol. Membahas soal banpol ini sudah pernah saya bahas di awal-awal kasus ini. Di awal-awal kasus ini mencuat. Saya pernah berkata, kalau kasus ini bisa terungkap melalui peristiwa banpol. Nah, andai kata banpolnya tidak diakui keberadaannya oleh pihak kepolisian, cobalah saksi-saksinya ini dipantengi. Saya pernah bilang begitu loh ya. Tapi nggak ada yang nanggapin, malah saya dibully, dihujat dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu adalah resiko dari sebuah channel ya. Saya nggak apa-apa dihujat, dibully saat itu. Dan saat ini kembali membahas hal itu dikarenakan ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Andai kata saat itu kalian tidak pro-proan, tidak kontra-kontrahan, bersatu padu untuk mengawal kasus ini dan mampu menerima setiap masukan yang ada, pasti sudah mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada saat itu menurut kemampuan kalian masing-masing. Misalnya kalau saya kan kemampuannya di supranatural, saya memiliki feeling dan intuisi yang kuat seperti itu. Kemampuan kalian di bidang Photoshop, kalian bisa menyelidiki itu melalui Photoshop. Kemampuan kalian di bidang apa, kalian bisa menyelidiki sesuai bidang kalian. Dengan kemampuan-kemampuan yang ada ini kita bersatu padu, pasti sudah akan ditemui kejanggalan dari awal. Nah, andai kata kita nggak pro-proan, nggak idola-idolahan, kemudian nggak bela ini itu, tentunya pihak polisi juga akan lebih terbuka mengungkapkan perkembangannya, temuan-temuan yang ada. Itu loh ya yang sangat saya sesalkan. Berkali-kali saya bilang, jangan mengidolakan. Nah, andai kata prediksi saya mungkin hasilnya kurang bagus di seseorang itu, bukan berarti saya membenci. Andai kata prediksinya bagus di orang itu, bukan berarti saya berpihak kepada orang itu. Seperti layaknya saya memprediksi zodiak. Begini, zodiak Gemini di bulan Maret ini asmaranya jelek, keuangan jelek, terus pekerjaan jelek. Apakah itu menandakan saya membenci bintang Gemini? Enggak kan? Nah, jadi kalau saya memprediksi seperti itu bukan berarti saya tidak berpihak atau saya membenci atau saya bagaimana pada pihak-pihak tertentu. Perkara ini pernah saya bilang ya guys, bisa dibuka melalui pintu masalah banpol. Bisa melalui banpolnya, kalau memang banpolnya diakui keberadaannya. Kalaupun tidak diakui keberadaannya, bisa melalui saksi-saksi yang melihatnya kejadian tersebut. Siapakah saksi-saksi ini? Ada W, ada K, ada O ya, yang standby di depan TKP di seberang jalan. Mungkin dari saksi-saksi ini akan bisa dicari informasi yang pada akhirnya bisa membuka benang ruwet perkara ini. Cobalah digali terus dari kasus banpol ini, entah dari banpolnya, entah dari saksinya, entah dari yang nyuruh dan lain sebagainya, pasti akan ketemu siapa pelakunya. Ingin saya prediksi di sini ya, tapi saya nggak ngasih tahu apa yang akan saya prediksi. Rahasia ya, rahasia, tapi ini ada hubungannya dengan peristiwa banpol. Sebentar, saya mau konsentrasi dulu.
ada sebuah hubungan, ada kaitannya intuisi dan manifestasi sebuah petunjuk-petunjuk yang ingin dilakukan atau diwujudkan. Kemudian ada letting go, melepaskan, yang ada kaitannya dengan fragmented energy, serpihan energi, yang artinya kondisi yang kurang bagus ya, karena nggak solid energinya. Selanjutnya ada simbol friends and kolega. Jadi sebegini ya, adanya sebuah kerjasama, adanya sebuah hubungan, adanya sebuah pembicaraan yang ingin memberikan petunjuk-petunjuk yang harus diwujudkan agar bisa melepaskan dari kondisi-kondisi yang kurang bagus. Ada fragmented energy, di mana ada serpian-serpian ya, yang artinya belum tuntas kerjaannya. Ada sesuatu yang tersisa seperti itu yang ingin diselesaikan oleh teman dan kolega, teman-teman dan rekan kerja. Itu ya guys, akan saya prediksi saat ini, hari-hari, detik, tinggal menghitung hari ya. Kalau prediksi saya dulu seperti itu belum tentu final, belum final maksudnya, karena setelah prediksi seperti itu ada pertambahan saksi baru, ada temuan-temuan baru, dan prediksi yang dulu itu harus dipadukan kembali dengan temuan-temuan baru saat ini. Kalau dulu kan kita mantengi berapa ya, saksi itu saja, kemudian muncullah kasus Banpol, muncullah orang-orang sekolahan sebagai saksi, muncullah nasi goreng ya, muncullah orang tamu tengah malam, kemudian muncullah saksi-saksi baru sehingga saksinya 100 lebih, dan ada temuan 200 lebih atau 200 lebih barang bukti atau temuan-temuan ya guys, yang sudah saya baca di media sosial. Tentunya hal itu akan bisa mempengaruhi hasil yang dulu, bisa memperkuat atau bisa melemahkan dengan temuan-temuan baru itu. Dan itu harus kalian pahami. Seperti prediksi zodiak, setiap bulan selalu ganti-ganti, dilihat, dikondisikan dengan keadaan yang terjadi. Dan prediksi saya juga seperti itu ya. Jadi temuan-temuan yang saat ini bisa melemahkan prediksi saya yang dulu atau bisa menguatkan prediksi yang saya prediksi dulu. Jadi seperti itu ya guys. Kemudian akan saya prediksi kondisi pelaku saat ini seperti apa. Karena detik-detik proklamasi sudah di ambang pintu ya guys. Bagaimanakah perasaan si pelaku saat ini? Ada wake up call, tsunami. Tsunami itu ada sebuah kekuatan yang tiba-tiba terjadi yang bisa menggempaskan seperti itu ya guys. Gimana sih tsunami itu? Kalian tahu sendiri kan? Kemudian bagaimanakah perasaan para pelaku saat ini? Naik turun, deg-degan. Ada simbol ebb and flow, pasang surut, jadi artinya jedut, deg-degan seperti itu. Bagaimanakah perasaan pelaku saat ini? Gunung meletus, sesuatu magma yang ada di dalam gunung yang disimpan bertahun-tahun pada akhirnya menyembur keluar. Detik-detik diumumkan siapa menjadi tersangkanya. Jadi kejiwaan pelaku saat ini sangat tertekan sekali karena dia tahu hari-hari pengumuman sudah dekat. Dan tentunya hal itu membuat gerah, jantungan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan seperti itu. Nah,
Dari prediksi-prediksi saya di awal kasus maupun di akhir kasus nanti, di akhir pengawalan nanti, pastilah ada yang nggak tembus ya guys, atau nyerempet sedikit, dan itu tolong difahami karena saya juga manusia biasa. Jadi seperti itu ya teman-teman, tetap kita kawal peristiwa ini sampai di ujung akhir. Semoga Ibu Tuti dan Amel tenang di alamnya, dan kita juga plong karena usaha kita sudah berhasil menghantarkan kasus ini sampai di pengadilan. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.